Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dengan Ibu. Oke, kembali lagi dengan Ibu Honoli Kristina Simanjuntak dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang gaya dan gerak. Oke, kita akan bersama-sama mengenal gaya dan pengaruhnya terhadap benda yang gejalanya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah memahami konsep dasar gaya, jenis-jenis gaya, dan pengaruhnya terhadap benda. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Check it out! Nah, anak-anak ibu sekalian, ibu mau bertanya, siapa di sini yang suka bermain bola? Ya, siapa di sini juga yang sering membantu ayah dan ibu bekerja di kebun? Iya, anak-anak juga sudah terbiasa untuk membuka dan menutup pintu, baik di rumah ataupun di sekolah. Anak-anak juga pasti suka bersepeda kan? Ya, bersepeda bersama dengan teman-teman. Anak-anak siapa di sini yang suka bermain plastisin? Ya, nah kegiatan yang ibu tanya tadi merupakan contoh-contoh penerapan gaya yang sering kita jumpai dan kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gaya itu, Ibu? Nah, gaya merupakan tarikan dan dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Gaya ini tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan efeknya terhadap suatu benda. Misalnya saja mendorong meja, mendayung sepeda, dan menendang bola. Oke, selanjutnya mari kita mempelajari macam-macam jenis gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan ada beberapa jenis gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada gaya otot. Nah, apa itu gaya otot? Gaya otot merupakan gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Di sini kan terdapat meja. Ibu mengangkat, kemudian meletakkan, menggeser, ataupun menarik meja ini. Nah, hal yang Ibu lakukan tadi merupakan contoh dari gaya otot. Nah, kemudian apa saja contoh dari gaya otot yang lainnya? Contohnya seperti menendang bola, menarik kursi ataupun meja, kemudian tarik tambang. Nah, perlu kita ketahui anak-anak, gaya otot ini tidak hanya bisa dilakukan oleh tubuh manusia, tetapi tubuh hewan juga bisa melakukannya. Apa itu? Contohnya seperti kerbau membajak sawah. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik ini adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Nah, gaya listrik ini terbagi menjadi dua anak-anak, gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Nah, contoh dari gaya listrik dinamis ini, contohnya seperti ini anak-anak, mematikan, kemudian menghidupkan lampu. Itu adalah contoh dari gaya listrik dinamis. Kemudian contoh dari listrik statis yaitu seperti ini anak-anak. Nah, ini ada penggaris plastik, kemudian ada potongan beberapa kertas. Nah, penggaris ini akan digosokkan ke rambut. Kemudian tempelkan ke kertas. Nah, dapat dilihat bahwa kertasnya tadi menempel kan? Nah, itu adalah contoh dari listrik statis. Anak-anak juga bisa melakukannya di rumah. Oke, yang ketiga itu adalah gaya magnet. Nah, apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet tersebut. Anak-anak sekalian pasti sudah tahu kan bagaimana itu magnet? Iya. Berikut Ibu akan membuat contohnya. Seperti ini anak-anak. Ini ada magnet, kemudian gunting dan kunci. Magnet ini ditempelkan ke gunting. Nah, kemudian pasti dia menempel kan? Nah, kemudian kunci. Dapat dilihat bahwa kuncinya menempel kan? Oke. Nah, itu adalah contoh dari penerapan gaya magnet. Nah, gaya magnet ini anak-anak tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet tersebut. Benda yang bersifat plastik ataupun kayu tidak dapat ditarik oleh gaya magnet tersebut. Nah, baiklah anak-anak, yang keempat itu ada gaya gravitasi. Nah, apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah,
botol ini dia jatuh ke bawah. Nah, hal tersebut karena adanya gaya gravitasi. Nah, jika tidak ada gaya gravitasi, maka botol ini tidak akan jatuh ke bawah, melainkan dia akan melayang-layang, seperti saat kita berada di luar angkasa. Baiklah anak-anak, yang kelima itu adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya, karet anak-anak. Nah, karet ini adalah benda elastis. Ketika ibu tarik seperti ini, maka karet ini menghasilkan gaya pegas. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan gaya pegas. Nah, baiklah anak-anak, yang selanjutnya dan yang terakhir itu adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Saat kita berjalan, nah, dan kedua permukaan benda tersebut saling bersentuhan seperti ini dan menghasilkan gaya gesek. Itu merupakan contoh dari gaya gesek. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan ibu mengenai beberapa jenis-jenis gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya apa yang ibu jelaskan tadi dari beberapa jenis gaya dapat kalian pahami. Oke, baiklah anak-anak, yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana itu pengaruh gaya terhadap benda. Nah, apa saja itu? Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda yang diam menjadi benda yang bergerak. Kemudian yang kedua, dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga, dapat mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang kelima itu dapat mengubah bentuk benda. Baiklah anak-anak, setelah ibu memaparkan materi hari ini, ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan. Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah ibu sampaikan. Oke, mari dicatat ya. Soal yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan gaya? Kemudian soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan apa saja jenis-jenis dari gaya. Kemudian yang ketiga, apa pengaruh gaya terhadap benda? Dan soal yang terakhir, yang keempat, tuliskanlah contoh gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, silahkan dikerjakan ya. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah materi kita mengenai gaya dan gerak yang bisa ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat untuk kalian. Baiklah, selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Hope you do.